Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan bagi kami. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, mari kita akan membaca di dalam Lukas 13 ayat yang ke-24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Saudara, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih mana yang baik dan benar, mana yang berguna dan bermanfaat. Tidak ada istilah kompromi dalam menjalani hidup ini, saudara. Sebab kita semua tahu bahwa tidak ada orang yang dapat berdiri di atas dua perahu dengan kedua kakinya sekaligus. Kita tidak bisa terus-menerus berada di persimpangan jalan. Mau tidak mau kita harus membuat ketegasan dalam memilih. Keputusan yang kita ambil itulah yang akan menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal dalam hidup ini. Demikian dalam hidup kerohanian kita juga dihadapkan pada pilihan hidup, saudara, taat atau tidak taat, berjalan menurut kehendak sendiri atau menurut kehendak Tuhan, berkat atau kutuk. Tuhan menegur jemaat di Laodikia oleh karena mereka tidak dingin dan tidak panas, alias suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Hidup di zaman ini seringkali kita diombang-ambingkan antara memilih kenikmatan dan kesenangan dunia yang sifatnya hanya sementara, ataukah tetap berjuang melawan keinginan daging yang meski sakit tapi mendatangkan upah, yaitu kehidupan kekal. Saudara, pergumulan berat juga dialami oleh orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama, di mana Tuhan menghadapkan mereka pada pilihan hidup. Firman Tuhan berkata, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, jangan pernah terbuai dengan apa yang tampak indah menurut mata jasmania. Tetapi, pastikan bahwa yang kita pilih adalah pilihan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak ini, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-1 dikatakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Saudara, perjalanan hidup seseorang sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan hidup yang diambilnya. Hidup ini penuh dengan jalan terjal, curam, dan berliku-liku. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan persimpangan-persimpangan jalan yang sangat membahayakan. Jangan sampai kita tersesat, saudara. Salah memilih jalan di persimpangan dapat mengubah keadaan kita seumur hidup. Ketika tiba-tiba datang badai menerpa dan kita diperhadapkan dengan suatu pilihan yang harus kita jalani, mana yang akan kita tempuh? Apakah kita terus berjalan menurut kehendak kita sendiri, ataukah kita datang kepada Tuhan dan memohon tuntunannya seperti doa Daud ini? Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bila setiap hari kita berjalan dengan Tuhan dan menyerahkan jalan hidup kita sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan, untuk menentukan jalan mana yang harus kita tempuh, kita dengan yakin dapat berkata,
Tuhan pimpin aku kemanapun jalan yang hendak kau tunjukkan. Pada awalnya Saul dan Daud tidak jauh berbeda. Kedua pemuda ini sama-sama diurapi Tuhan dan sama-sama memiliki paras yang elok. Tertulis, Saul, seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Demikian juga Daud, ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Saudara, apakah Tuhan memilih kedua pemuda ini karena faktor fisik? Tentu tidak. Alkitab menegaskan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Baik Saul maupun Daud memulai karirnya dengan penuh kerendahan hati dan dimahkotai menjadi raja pada usia yang hampir sama pula. Hingga suatu saat mereka dihadapkan pada persimpangan. Jalan mana yang harus dipilih? Dari jalan yang ditempuhnya ini, karir Daud terus menanjak dan kehormatan ia dapatkan. Sebaliknya, karena menempuh jalan yang salah, Saul jatuh terjerumus dan akhir hidupnya pun menjadi sangat tragis. Saudaraku, setiap hari kita diperhadapkan pada persimpangan-persimpangan jalan, yaitu pilihan-pilihan hidup. Janganlah kita sampai salah pilih, saudara. Apabila kita salah pilih, itu yang membawa kepada kejatuhan dan kehancuran. Jikalau kita mampu kembali ke persimpangan, itu membutuhkan pengorbanan dan bayar harga. Untuk itu mari kita libatkan Tuhan Yesus saat kita hendak melangkah untuk memilih setiap keputusan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman ini. Ajar kami ya Tuhan untuk melibatkan Tuhan saat kami mengambil keputusan di persimpangan jalan hidup ini, sehingga hidup kami tetap berada di dalam setiap jalan Tuhan, dan bukan jalan yang membawa kami kepada kehancuran. Oleh karena itu, kami tidak mau lagi untuk mengandalkan diri sendiri, manusia, dan tidak mau dikuasai egoisme kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, guncangan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan. Ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, bencana alam. Tuhan berikan pertolongan dan kekuatan dan penghiburan. Saudara kami yang ada di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini menghadapi pekerjaan yang sulit dan berat, menghadapi radikalisme, terorisme, intoleransi di tengah masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19, dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan, berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk mengatasi masalah yang ada dan kerinduan kami Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.